Sementara itu, tol layang MBZ atau Muhammad bin Zayed yang merupakan salah satu ruas tol favorit pemudik menuju ke arah Cikampek terpantau ramai lancar pagi tadi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi yang terjadi sejak tadi malam hingga dini hari, yakni terpantau begitu padat. Kendaraan yang melintas menuju jalan layang MBZ didominasi oleh kendaraan pribadi berplat B dengan tingkat kecepatan kendaraan rata-rata sekitar 80 hingga 100 km per jamnya. Di ruas tol menuju jalan layang MBZ terdapat posko pengamanan dari pihak kepolisian yang bertugas selama 24 jam. Kemudian juga selama musim mudik Lebaran tahun ini, tol layang MBZ akan diberlakukan buka tutup jalan secara situasional guna mengurangi kepadatan kendaraan yang dapat mengakibatkan kemacetan. Suasana di gerbang tol Kali Kangkung pada pagi hari tadi terpantau cukup ramai. Arus kendaraan masih terus mengalir dari arah Jakarta menuju eksit tol Kali Kangkung. Kendaraan yang meneruskan perjalanan menuju daerah masing-masing diantaranya ke Solo, Yogyakarta, Salatiga, dan juga Pantura Timur, Jawa Tengah. Yakni seperti di wilayah Demak, Kudus, Jepara, dan lain-lain. Kepolisian masih menerapkan one way hingga tol Kali Kangkung. Sementara tol Semarang yang kemarin diterapkan one way lokal untuk saat ini masih belum dilakukan lagi. Meskipun ramai, volume kendaraan yang masih di bawah 3.000 kendaraan pemirsa hari ini. Ya, langsung saja kita perbaharui informasi arus mudik di tol layang MBZ dan juga Cikampek. Kita akan bergabung dengan ada Nadila Saleh dan Agung Prasetyo. Kita ke Nadila terlebih dahulu, silakan. Nadila, bagaimana suasana di tol layang MBZ? Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Situasi terkini di kilometer 10 yang merupakan pintu masuk menuju ke tol layang MBZ terpantau oleh kami sejak pagi hingga siang hari ini ramai lancar. Kendaraan yang melintas di sini didominasi oleh mobil pribadi dengan plat kendaraan A dan B, yaitu kendaraan dari wilayah Jakarta dan juga Tangerang. Ini dapat kami sebut bahwa mobil pribadi yang melintasi tol layang MBZ ini merupakan mobil dari para pemudik. Hal ini didasari dengan barang bawaan yang dibawa oleh para pemudik ini yang diletakkan di bagian atas kap mobil begitu. Prima, dapat kami gambarkan bahwa jarak antara satu mobil dengan mobil lainnya yang melintasi tol MBZ ini dapat kami sebut jaraknya cukup jauh. Hal ini juga terlihat dari volume kendaraan yang melintasi di sini yang tidak terlalu padat. Hal itu memang berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di malam hari. Jika kami review atau gambarkan bagaimana suasana di tol MBZ sejak 2 hari kemarin hingga pada hari ini, jam-jam tertentu saja yang membuat tol MBZ ini mengalami kepadatan, yakni di malam hari hingga dini hari sekitar pukul 7.15. Kemudian setelah itu hingga sore hari nanti ini terpantau oleh kami sejak kemarin tol layang MBZ akan terlihat ramai lancar begitu. Hal ini bukan hanya terjadi di kilometer 10 tempat kami mengabarkan saat ini saja, namun kami juga memantau dari CCTV Jasa Marga yang memperlihatkan bagaimana suasana jalanan di tol MBZ yakni dari kilometer 10 hingga kilometer 46 yang terlihat oleh kami ini juga ramai lancar. Kendaraan yang melintas ini juga cukup berjarak begitu. Prima, memang sejumlah rekayasa lalu lintas dilakukan oleh pihak kepolisian agar nantinya perjalanan dari para pemudik ini dapat lancar dan juga terhindar dari kepadatan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan begitu. Salah satunya di tol MBZ sendiri ini dilakukan rekayasa ataupun strategi yaitu buka tutup tol. Hal ini dilakukan secara situasional apabila terjadi adanya kendaraan yang rusak ataupun mengalami masalah di sepanjang ruas tol MBZ ini, pihak kepolisian akan melakukan penutupan tol MBZ dan kemudian akan normal kembali apabila masalah dari kendaraan yang terjadi di ruas tol MBZ ini telah usai ataupun selesai dilakukan begitu.
Prima, selain melakukan rekayasa lalu lintas di tol MBZ, ini pihak kepolisian tentunya juga melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas di sepanjang jalan tol dari Jabodetabek menuju ke pulau Jawa lainnya seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur yang menjadi destinasi dari para pemudik. Di antaranya yaitu one way yang diberlakukan di kilometer 72 hingga kilometer 414, kemudian kontraflow ini dilakukan dari kilometer 36 hingga kilometer 72, kemudian ada juga ganjil genap dari kilometer 0 hingga kilometer 141. Tentunya hal ini diberlakukan di waktu-waktu tertentu mulai dari tanggal 5 hingga tanggal 9 April nanti begitu. Selain itu Prima dan juga pemirsa, kami akan informasikan mengenai kendaraan yang telah keluar dari Jabodetabek menuju ke luar Jabodetabek seperti Pulau Jawa, diantaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan lain sebagainya. Ini tercatat oleh kami dari data dari PT Jasa Marga telah mencatat sebanyak 551.876 kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Jabodetabek. Ini terhitung dari H-7 hingga H-5 atau dari tanggal 3 sampai 5 April 2024. Hal itu tentunya dilihat dari angka kumulatif arus lalu lintas dari sejumlah gerbang tol utama, diantaranya yakni gerbang tol Cikupa, gerbang tol Ciawi, gerbang tol Cikampek Utama, dan juga Kalihurip Utama. Sementara itu, Prima. Terima kasih Nadia Saleh. Sementara itu kita akan lihat juga bagaimana pantauannya di jalur Cikampek. Ada rekan kami Agung Prasetyo, silakan. Baik, terima kasih Prima juga pemirsa, informasi terbaru situasi terkini pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek yang mengarah ke arah timur dari arah barat terpantau masih cukup ramai dan arus kendaraan mengalir cukup deras. Ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Selain itu juga banyak bus-bus antar kota dan antar provinsi yang mengangkut para pemudik ke wilayah timur. Dan dapat kami informasikan memang situasi pada siang hari ini sedikit berbeda jika dibandingkan pada pagi tadi, di mana arus lalu lintas pada siang hari ini lebih lancar dibandingkan jika dengan pagi tadi terjadi kepadatan di sebelah titik di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan memang kalau kami perhatikan pada siang hari ini di sebelah titik yang kerap terjadi kepadatan ataupun kemacetan, arus lalu lintas terpantau lancar, tetapi tadi pagi memang terjadi kepadatan di sebelah titik di ruas tol Jakarta Cikampek seperti di kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan antara tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek, karena volume kendaraan yang dari arah barat yang akan menuju ke arah timur ini cukup tinggi sehingga terjadi kepadatan di kilometer 48. Selain itu juga titik kepadatan terjadi di kilometer 55 yang menjelang rest area kilometer 57. Adanya banyaknya aktivitas keluar masuk kendaraan pemudik yang akan beristirahat dan mengisi bahan bakar di rest area kilometer 57 ini juga menjadi antrian dan kepadatan menyumbat ke jalur jalan. Dan dapat kami informasikan untuk sistem rekayasa lalu lintas yang masih diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek, yakni kontraflow. Kontraflow sendiri dibuka dari kilometer 36 wilayah Bekasi sampai kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Sementara untuk kontraflow sendiri dibuka 2 lajur sehingga kendaraan yang akan mengarah ke arah timur yakni ada 6 lajur, dan memang hal ini untuk menguras kepadatan ataupun mengurai kepadatan dan memperlancar arus kendaraan yang akan menuju ke arah Jawa. Dan selain kontraflow sendiri juga yang masih diberlakukan di ruas tol Trans Jawa, yakni seperti one way satu arah dari kilometer 72 tol Cipali sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Namun kalau mengacu kepada SKB surat keputusan bersama untuk rekayasa lalu lintas ini akan berakhir pada pukul 24.00, namun dilanjut pada tanggal 8 yang akan diberlakukan pada pukul 8.00 sampai pukul 24.00. Dan selain itu juga dapat kami informasikan untuk data lalu lintas yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek yang menuju ke arah timur, baik menuju ke arah Bandung ataupun ke arah Jawa, tercatat ada sekitar 462.710 kendaraan. Sementara kendaraan yang menuju ke arah
Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama ini tercatat sekitar 328.664 kendaraan. Angka ini naik sekitar 200,15%, dan sementara untuk kendaraan yang menuju ke arah Bandung melalui gerbang tol Kalihurip Utama ini tercatat ada sekitar 134.046 kendaraan, dan angka ini naik sebesar 4,73%, dan kendaraan yang mendominasi masih menuju ke arah Jawa. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek, kembalikan ke Anda di studio. Prima.